Bismillahirrahmanirrahim. Tentang menolong sesama muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, Allah Azza wa Jalla akan berfirman, hai anak Adam, aku sakit, tetapi kamu tidak mengunjungi aku. Anak Adam menjawab, wahai Rabbku, bagaimana saya mengunjungimu, sedang engkau adalah Rabb seluruh alam. Allah berfirman, bukankah kamu tahu bahwa hambaku si fulan sakit, tetapi kamu tidak mengunjunginya? Bukankah sungguhnya kamu tahu bahwa seandainya kamu mengunjunginya, niscaya kamu akan mendapati aku berada di sisinya. Hai anak Adam, aku meminta makan padamu, tetapi kamu tidak memberi aku makan. Anak Adam menjawab, wahai Rabbku, bagaimana saya memberimu makan, sedangkan engkau adalah Rabb sekalian alam. Allah berfirman, bukankah kamu tahu bahwa hambaku si fulan meminta makan padamu, tetapi kamu tidak memberinya makan? Bukankah sungguhnya kamu tahu bahwa seandainya kamu memberinya makan, niscaya kamu akan mendapati pahala memberi makanan itu ada di sisiku. Hai anak Adam, aku meminta air minum padamu, tetapi kamu tidak memberi air minum padaku. Anak Adam menjawab, wahai Rabbku, bagaimana saya memberi air minum padamu, sedangkan engkau adalah Rabb seluruh alam? Allah berfirman, hambaku si fulan telah meminta air minum padamu, tetapi kamu tidak memberinya. Padahal sesungguhnya jika kamu memberinya air minum, niscaya kamu akan mendapati pahala memberi air minum itu ada di sisiku. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian dibuatkan makanan oleh pembantunya atau hamba sahayanya, lalu pembantunya itu membawakan makanan itu ke hadapannya, sedang ketika membuat makanan itu, ia telah bersusah payah kena panas dan asapnya, maka hendaklah majikan itu mengajak pembantunya untuk duduk dan makan bersamanya. Jika makanannya itu sedikit, tidak cukup untuk 2 orang, maka hendaklah ia memberinya 1 atau 2 suap. Hadis Muslim. Dari Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang muslim memberi sehelai pakaian pada orang muslim lainnya, kecuali ia akan berada dalam penjagaan Allah selama sehelai pakaian itu ada padanya, walaupun tinggal sehelai sobekan padanya. Hadis Tirmizi. Dari Aritsah bin Nu'man berkata, Rasulullah SAW bersabda, menyerahkan sedekah pada orang miskin dengan tangan sendiri akan menyelamatkan seorang dari kematian yang buruk. Hadis Tabrani. Dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya seorang bendahara muslim yang jujur, yang membayar, mungkin yang beliau maksud memberikan sebagaimana yang diperintahkan oleh pemiliknya, lalu ia menyerahkannya pada orang yang dimaksud oleh pemiliknya secara sempurna, tidak dikurangi, dan dengan hati yang bersih, suka hati, maka ia menjadi salah satu dari para pemberi sedekah itu, yakni ia mendapat pahala yang sama sebagaimana pahala para pemberi sedekah itu. Hadis Muslim. Dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya seorang bendahara muslim yang jujur, yang membayar, mungkin yang beliau maksud memberikan sebagaimana yang diperintahkan oleh pemiliknya, lalu ia menyerahkan pada orang yang dimaksud oleh pemiliknya secara sempurna, tidak dikurangi, dan dengan hati yang bersih, suka hati, maka ia menjadi salah satu dari para pemberi sedekah itu, yakni ia mendapat pahala yang sama sebagaimana pahala para pemberi sedekah itu. Hadis Muslim. Dari Qasim rahimullah
Ia meriwayatkan dari Abu Darda anhu bahwasanya seorang lelaki melewati Abu Darda anhu. Ketika itu ia sedang menanam pohon di Damaskus. Lalu lelaki itu berkata kepada Abu Darda anhu, "Apakah engkau juga kerja dunia seperti ini? Padahal engkau sahabat Rasulullah SAW." Abu Darda anhu menjawab, "Jangan terlalu cepat mencela aku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menanam satu pohon, maka tiadalah yang memakan hasil dari pohon itu, baik manusia maupun makhluk Allah lainnya, kecuali hal itu menjadi sorokoh bagi penanamnya." Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Tiadalah seseorang yang menanam satu pohon kecuali Allah Azza wa Jalla mencatat pahala baginya sebanyak buah yang dihasilkan oleh pohon itu." Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Tiadalah seseorang yang menanam satu pohon kecuali Allah Azza wa Jalla mencatat pahala baginya sebanyak buah yang dihasilkan oleh pohon itu." Hadis riwayat Ahmad. Dari Aisyah menceritakan Rasulullah SAW senantiasa menerima hadiah dan juga membalas hadiah tersebut, apakah saat itu juga atau kemudian. Hadis Bukhari. Dari Aisyah menceritakan Rasulullah SAW senantiasa menerima hadiah dan juga membalas hadiah tersebut, apakah saat itu juga atau kemudian. Hadis Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi hadiah, maka hendaklah ia membalasnya jika ada. Jika tidak ada sesuatu untuk membalasnya, maka hendaklah ia memujinya, karena barang siapa yang memujinya, maka sungguh ia telah berterima kasih padanya. Dan barang siapa menyembunyikan, tidak menyatakan pujian padanya, maka sungguh ia telah mengingkarinya, tidak pandai berterima kasih. Hadis Abu Daud. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi hadiah, maka hendaklah ia membalasnya jika ada. Jika tidak ada sesuatu untuk membalasnya, maka hendaklah ia memujinya, karena barang siapa yang memujinya, maka sungguh ia telah berterima kasih padanya. Dan barang siapa menyembunyikannya, tidak menyatakan pujian padanya, maka sungguh ia telah mengingkarinya, tidak pandai berterima kasih. Hadis Abu Daud. Allah, abang baca dan kita lakukan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkata untuk menyampaikan kepada lain. Amin.